Jadi nggak ada imam mazhab yang tidak sesat bagi Wahabi, semuanya sesat. Makanya mereka tidak mau dalil menggunakan kata ulama, kecuali ya ulama Wahabi. Satu huruf saja dari ayat tersebut itu pasti Anda diberikan apa yang Anda inginkan. Nah, habis doa bagus kita baca, habis nikahan bagus. Jadi jangan hanya mengatakan boleh baca Fatihah di sholat dan ketika meruqyah orang. Nah, itu pemahaman yang sempit, sangat-sangat sempit, tidak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Semoga dalam kesehatan dan dibarengi rezeki yang lancar, sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas tentang satu video berkaitan dengan Syekh Asim Al-Hakim. Tapi ini katanya dari komunitas orang mu'alaf yang mengundangnya. Mari kita lihat video ya. Syekh Asim Al-Hakim ini diundang oleh komunitas mu'alaf agar umat Islam di Indonesia ini tidak terpengaruh dengan pemurtatan-pemurtatan yang sedang marak di Indonesia ini. Maka dari Syekh Asim Al-Hakim diundang oleh komunitas mu'alaf di Indonesia supaya orang Islam di Indonesia tidak mendapatkan kemurtadan dari orang-orang yang non-Islam. Tapi yang dibahas tentang sifat-sifat Allah yang berbeda dengan umat Islam mayoritas di Indonesia. Apa yang dimaksud murtad ini adalah orang-orang Islam di Indonesia, orang-orang yang mayoritas, orang-orang yang sudah mengikuti para ulama-ulama dari guru-guru sampai bersanad pada para sahabat. Ini yang mereka katakan murtad. Jadi untuk menanggulangi kemurtadan orang-orang Islam di Indonesia, jadi ini sudah tahu kan apa maksudnya, tujuannya diundangnya Syekh yang Wahabi ini, Syekh Asim Hakim yang jauh-jauh datang dari Timur Tengah, ya nyampai ke sini juga nggak begitu signifikan juga apa yang dikatakannya, ya sama-sama seperti ustadz-ustadz yang lain. Pakai bahasa Inggris pun juga yang disampaikan ya sama juga. Maka dari itu, Syekh Asim Al-Hakim dihadirkan oleh teman-teman kita, kaum muslimin dari mu'alaf Indonesia ini, agar umat Islam ini akidahnya kuat, membentengi akidah dari pemurtatan-pemurtatan yang sedang marak di Indonesia ini. Pemurtatan yang sedang marak di Indonesia. Jadi orang ziarah, orang tahlilan, orang yang mengamalkan amalan-amalan umat Islam mayoritas di Indonesia itu murtad. Jadi akidahnya harus ditolong. Jadi kemungkinan ada sebagian teman-teman kita yang tidak sepaham dengan Syekh Asim Al-Hakim tentang masalah surat Al-Fatihah ini. Ada sebagian teman-teman kita yang mungkin tidak sepaham dengan Syekh Asim Al-Hakim. Bukan sebagian, semua umat Islam di Indonesia, kecuali segelintir orang-orang Wahabi Salafi itu yang tidak menentang Asim Al-Hakim. Jadi jangan salah dipahami, membaca surah Al-Fatihah kok dilarang ya. Ini Wahabi. Membaca surah Al-Fatihah kok bid'ah, masuk neraka. Ini adalah Wahabi. Jadi teman-teman, ada komentar yang semacam ini. Bukan cuma ada, semua orang menggerutu. Masa baca Fatihah kok dilarang, kok haram, kok bid'ah. Kok bid'ah. Itu. Jadi orang Wahabi ini aslinya ya, mereka itu tidak perlu mengaji banyak-banyak. Cukup hafal dalil kullu bid'atin dholalah, semua bid'ah itu sesat. Nah, itu sudah alim mereka. Tidak usah ngaji apa lagi. Kalau nggak ada di zaman Nabi, bid'ah. Bahkan ya, seorang Sudais, Imam Wahabi juga, ulama Wahabi, ulama besar Wahabi, Imam Haram, dibilang sesat karena pernah membaca Al-Quran, setelah baca Al-Quran baca Shadaqallahul Alim. Itu oleh semua orang Wahabi dibilang bid'ah gara-gara satu kalimat Shadaqallahul Alim. Orang Wahabi ini ya, semua imam mereka pun
jika itu meskipun Imam Ibn Taimiyah yang jadi pelopor mereka, jika ada yang tidak sama dengan Nabi langsung sesat. Imam yang empat, Imam Hambali, mazhabnya Imam Ibn Taimiyah dan pengikutnya, ketika tidak ada yang sama dengan faham mereka mengenai bid'ah, tidak sama dengan tuntunan Nabi menurut Wahabi, bid'ah sesat. Jadi nggak ada imam mazhab yang tidak sesat bagi Wahabi, semuanya sesat. Makanya mereka tidak mau dalil menggunakan kata ulama, kecuali ya ulama Wahabi. Ya. Jadi mereka tidak mau dalil dari ulama Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ibnu Hajar dan apalagi dan lainnya. Imam Ibnu Hambal meskipun imam mereka sendiri dalam hadis, dalam fikih, salah sedikit saja menyimpang dari tuntunan Nabi, sesat, bid'ah, itu Wahabi. Bahaya. Baca Fatihah bid'ah. Oke, nanti kita baca ya tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang membaca Quran dan Fatihah dan beberapa surat, keutamaannya. Jadi Syekh Asim Al-Hakim ini mengajak untuk kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca surah Al-Fatihah itu ada pada tempatnya, ada pada letaknya, yaitu ketika sholat dan ketika muruqiyah. Adapun membaca surah Al-Fatihah itu di luar tempatnya, seperti yaitu ketika habis berdoa membaca surah Al-Fatihah, ya, maka itu adalah tidak ada contoh dari Nabi. Mereka mendengung-dengungkan harus kembali kepada sunnah dan Al-Quran. Kata-kata yang bagus tapi sangat sempit pemahamannya, sehingga malah merusak karena akibatnya akan memurtadkan, mengkafirkan, sampai-sampai ya bisa mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Jadi membaca surah Al-Fatihah kok ada tempatnya, bahkan cuma 2. Di selain itu tidak boleh. Saya habis sholat baca Fatihah kok murtad, ya Allah. Padahal Rasulullah menyuruh kita untuk membaca Al-Quran, Al-Fatihah Al-Quran, kapan saja. Ya asal jangan di tempat-tempat yang tidak layak. Misal seperti di WC kok baca Fatihah, kan tidak mungkin. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Di ashabihi ini ya pembaca Al-Quran, karena memang perintah di awalnya Iqra'u. Tuh, orang yang rajin baca Al-Quran akan menjadi penolongnya kelak di hari kiamat. Apa harus apa? Nggak boleh. Fatihah kan Al-Quran. Apa harus Al-Quran tertentu harus baca satu Al-Quran? Nggak kan? Pokoknya Al-Quran. Oh, dari Siti Aisyah, hadis ini disepakati oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan dia lancar membaca Al-Qurannya, maka dia bersama dengan para malaikat-malaikat penulis yang menulis catatan amal yang mulia dan baik-baik. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Dan bagi orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia bacaannya seliwut karena ya lidahnya kurang bagus, tapi dia tetap membaca Al-Quran, berusaha. Kan ini sulit untuk membaca karena dia wak lah, bacaannya kurang benar, sulit. Maka dia mendapatkan 2 pahala dibandingkan yang tidak sulit. Karena dia meskipun sulit tetap membaca Al-Quran. Kemudian man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran akan mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan berlipat ganda 10. La aqulu alif lam mim harfun, lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf.
Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan ini hadis hasan sahih. Banyak pahalanya membaca Al-Qur'an. Lah, kok baca Fatihah kok haram selain di sholat dan meruqyah. Nah, yang perlu diruqyah ini ya Syekh Asim Al-Hakim ini. Tidak apa-apa, kita kalau mau tidak boleh baca Fatihah selain di sholat dan meruqyah orang, ya kita baca Fatihah di setiap tempat dimanapun dengan meruqyah. Niatnya meruqyah saja, meruqyah orang-orang seperti Syekh Asim Al-Hakim ya. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran ini, termasuk Fatihah. Nah ini ya, langsung Fatihah ya. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqalah bainama Jibril alaihi salam qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi. Suatu waktu ada malaikat Jibril itu duduk dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendengar suara di atas. Farafa'a rasahu, malaikat Jibril melihat ke atas, faqala, maka malaikat Jibril berkata, hadza babun minas sama'i futihal yawma wa lam yuftah qattu illal yawm. Ini adalah pintu dari langit yang mana ini tidak pernah dibuka sama sekali kecuali di hari ini, kata malaikat Jibril. Fanazala minhu malakun, maka ada malaikat yang turun. Faqala, maka malaikat itu berkata, hadza, malaikat Jibril berkata, hadza malakun nazala ilal ardi lam yazal qattu illal yawma fasallama. Malaikat ini, kata malaikat Jibril yang turun ini, malaikat yang turun ini adalah malaikat tidak pernah turun ke bumi sama sekali, kata malaikat Jibril, kecuali hari ini. Dan malaikat itu mengucapkan salam, waqalah, dan berkata malaikat tersebut, ubasyiru binuraini utitahuma, saya memberi kabar baik, kabar yang menyenangkan bagi Anda Nabi Muhammad SAW, yakni ada dua cahaya yang diberikan kepada Anda. Lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, tidak pernah seorang nabi diberikan dua cahaya ini sebelum Anda, tidak pernah, tidak ada. Apa dua cahaya itu? Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah, dan akhir-akhir surat Al-Baqarah. Lan taqra'a bi harfin minha illa u'titahu. Jika membaca satu huruf saja dari dua cahaya itu, Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah, satu huruf saja dari ayat tersebut, itu pasti Anda diberikan apa yang Anda inginkan. Habis doa bagus kita baca, habis nikahan bagus. Wah, orang nikah kan ingin mawaddah warahmah, ingin berkah, tabarruk. Wahabi tidak mau tabarruk, makanya ini Wahabi ini bingung juga. Kan memang ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW, kita melakukan hal baik, amal soleh, dan kita bertawassul dengan amal soleh. Ini orang Wahabi juga paham, boleh. Jadi kita baca Al-Quran, baca surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, apapun, itu baik. Satu hurufnya satu kebaikan. Disuruh oleh Rasulullah, Iqra'ul Quran, banyaklah baca Al-Quran. Dan dengan bacaan Al-Quran itu, baik Fatihah, Al-Ikhlas, atau semacamnya, kita meminta, bertawassul boleh. Kata Wahabi pun boleh bertawassul dengan amal-amal soleh. Jika Anda tidak pernah mendengar, ya silahkan lihat sendiri, karena mungkin tidak percaya Anda membuat-buat. Tidak. Ada juga seorang laki-laki ini mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah. Ya Rasulullah, saya sangat suka dengan surat ini. Apa? Surat apa? Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Qala inna hubbaha adkhalakal jannah. Rasulullah berkata, sesungguhnya cintamu pada surat Al-Ikhlas itu membuatmu masuk ke surga. Kata Rasulullah, rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Hadis hasan, rawahu Bukhari fi sahihihi ta'liqan. Jadi ini ada sahabat yang suka surat Al-Ikhlas. Maka, wah itu bagus, kata Rasulullah. Nah, kalau saya suka surat Fatihah, tidak boleh. Saya suka surat Al-Baqarah, tidak boleh. Saya suka surat An-Nas, tidak boleh. Saya suka baca itu, tidak boleh. Bid'ah, murtad, dolalah, finnar. Bayangkan, semudah itu dengan pemahaman Wahabi, orang akan murtad. Padahal
semuanya sudah sesuai ketentuan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kita paham, jadi jangan hanya mengatakan boleh baca Fatihah di sholat dan ketika meruqyah orang. Nah, itu pemahaman yang sempit, sangat-sangat sempit, tidak masuk akal. Saya juga dulu pernah memiliki pemahaman seperti itu. Oh, berarti tahlilan bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah, Fatihah bid'ah, setelah sholat baca ini bid'ah. Saya pernah. Tapi setelah saya baca kitab, oh tidak demikian. Bid'ah itu ada secara lugawi, ada secara syar'i pengertiannya, etimologi dan terminologi, ya. Sama dalam semua bahasa ada seperti itu dalam keilmuan, ya. Ya udah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda bisa memahami, dan kalau memang ada yang meminta tunjukkan dalil-dalil, mungkin itu sudah cukup, ya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.